Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Mari kita awali kajian kita ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan nikmat yang tak terhingga pada kita. Kita masih diberi kehidupan, umur yang panjang, kesehatan dan juga kesempatan. Juga masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah untuk ilmu agama. Mudah-mudahan kita bisa terus menjaga nikmat iman Islam ini hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan kelak Allah menjadikan kita semuanya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta umat yang istiqomah di sunnah beliau. Mudah-mudahan kita bisa semua istiqomah di sunnah Nabi sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan kiamat kita diberi kesempatan mendapat syafaat dari beliau dan bisa berkumpul di surga Allah serta orang yang kita cintai. Amin. Hari ini kaji kita lanjutkan ya pada bab-bab selanjutnya, masih dalam bab besar belajar ilmu hakikat ya. Hari ini subbabnya subbab tentang hakikat rezeki. Sudah kita bahas bagian besarnya. Dan sekarang masuk kepada hakikat kerja. Ya, setelah hakikat rezeki, kemarin kita sudah bahas cukup panjang lebar. Ya. Nah, sekarang kita masuk kepada hakikat kerja. Kemarin kita sudah bahas bahwa yang namanya rezeki itu milik Allah, ya, mutlak Allah berikan kepada hamba-Nya. Tapi Allah berikan kepada manusia dengan 3 cara. Ya, atau dengan 3 sebab. Yang pertama, ya sebab yang pertama Allah berikan kepada manusia karena rahman-Nya Allah. Karena Allah Maha Rahman, semua makhluk pasti dikasih dia rezeki. Ya, tanpa memandang status, agama dan lain sebagainya. Siapapun dia, selama makhluk Allah, selama manusia, termasuk jin semuanya pasti akan diberikan rezeki oleh Allah. Yang kedua, rezeki karena adilnya Allah. Ya, tetap Allah yang kasih, tapi karena adilnya Allah kepada kita maka kita dikasih. Cuman ini bersyarat juga, syaratnya kita juga harus kerja. Walaupun kita kerja, Allah kasih karena adilnya Allah. Ini yang akan kita bahas nanti. Dan juga ketiga, rezeki yang Allah kasih karena rahimnya. Kerja juga, tapi kerjanya kerja langit istilah kita nanti. Ya, tetap Allah kasih, tapi karena rahimnya. Dan inilah yang harus kita, yang poin nomor 3 ini yang harus kita elaborasi. Ya, yang harus kita kembangkan, yang harus kita hebatkan. Ya, karena ini kemarin kita sudah bahas juga perbedaan antara rezeki karena rahimnya Allah dan juga karena adilnya Allah. Kalau karena adilnya Allah itu kan kita tadi kerjanya kerja, istilah kita kerja bumi ya, atau kerja jasmani ya, istilahnya kita bagi. Jadi sekarang kita masuk kepada poin yang tadi saya katakan hakikat kerja. Jadi kerja itu kita bagi 2, ada kerja langit, ada kerja bumi. Ada kerja jasmani, ada kerja ruhani. Boleh juga istilah kita katakan kerja hati, boleh. Kerja langit, kerja ruhani, kerja hati itu sama. Istilah-istilah itu. Ya, kerja bumi, kerja fisik, walaupun pakai akal, walaupun pakai logika, walaupun pakai otak kita, tetap itu istilahnya fisik. Fisik kita, otak kita, akal kita. Nah, ini kita bagi 2. Kemarin kita sudah bahas
Ya, jadi kalau kita kerja fisik, kita kerja jasmani, tetap Allah kasih rezeki. Tapi rezeki karena adilnya Allah. Itu yang kita bilang kemarin, siapa cepat dia dapat lebih banyak, siapa nekat, siapa cerdas, siapa punya jaringan dan lain sebagainya. Itu karena adilnya Allah. Ya. Yang kedua, kerja langit tetap juga Allah berikan kepada kita karena kerahiman Allah, kemaha sayangan Allah, maha sayang itu berarti maha rahim itu maha penyayang lah istilah kita. Hanya diberikan kepada orang-orang yang Allah cintai. Mungkin selama ini sering kita banyak baca Quran kok nggak nyambung ya, sepertinya nggak nyambung. Kok disuruh istighfar, rezeki dilancarkan, kan nggak nyambung. Secara logika manusia nggak nyambung. Kok bisa ya? Istighfar itu memperbanyak rezeki, bukan sekedar menghapuskan dosa. Kalau menghapus dosa udah pasti, ya jelas. Mohon ampun, pasti dosa diampunkan. Tapi kok bisa mohon ampun mendatangkan rezeki? Sempat kita bahas kemarin dalam surat 71 ayat 10 sampai 12. Dalam hadis juga begitu. Kok bisa begitu? Makanya kalau Ibu Hanifah itu kalau ada orang datang sama dia kekurangan rezeki, kesempitan rezeki, apa obatnya? Istighfar, kata Imam. Ada orang nggak punya anak, ya, nggak punya anak, nggak punya keturunan, datang sama anak. Apa obatnya? Istighfar. Ada lagi orang itu tanam-tanamannya kering, kok susah banget air, lagi-lagi dia bilang istighfar. Nah itu gara-gara atau dalilnya itu surat 71 ayat 10 sampai 12 itu. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Jadi gitu. Istighfar justru diturunkan hujan dari langit. Makanya kalau Imam Hanafi itu ya dia nggak pakai istilahnya sholat minta hujan, istighfar aja suruh banyak. Kalau imam yang lain ada sholat minta hujan. Ya, kalau Imam Hanafi dia pakai ayat ini karena hujan turun deras gara-gara istighfar. Ya meteoro itu hujan deras dari langit. Itu bahasa fisiknya. Kalau bahasa ininya rezeki yang banyak dari langit. Apa hubungannya? Gitu, istighfar dengan rezeki. Nah, ini kita bilang kerja langit itu. Dengan kita istighfar, Allah ampunkan kita. Ghafur. Begitu kita ampunkan oleh Allah ghafurun, maka kita dapat rahimun. Itu linknya. Itu selama ini kita nggak nyambung. Maka saya kasih sambungannya. Dapat ghafurun, rahimun. Makanya sifat Allah itu sebagian besar itu digabung antara ghafur dengan rahim. Begitu kita dapat ghafur, pasti kita dapat rahimnya. Begitu Allah ampunkan dosa-dosa kita, maka kita dapat rahimnya Allah, penyayangnya Allah, sayangnya Allah. Setelah kita dapat sayangnya Allah, nah baru bukalah pintu rezeki. Rezeki yang seperti ini dinamakan rezeki karena rahimnya Allah. Juga bertakwa misalnya dalam surat 65 ayat 2-3 itu. Bertakwalah pasti dapat rezeki tak disangka-sangka, juga sama. Begitu kita bertakwa, "May yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan." Yang bertakwa dikasih jalan dari seluruh masalah hidupnya, jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dapat rezeki. Lagi. Wa yarzuqhu, dapat rezeki. Apa hubungan antara takwa dengan rezeki? Lagi-lagi, begitu kita bertakwa, kita dapat rahimnya Allah, sayangnya Allah. Begitu kita dapat rahimnya, maka kita akan dibukakan pintu rezeki. Jadi begitu. Lihat ini hubungannya. Nah begitu juga kok bersyukur juga kok makin ditambah juga rezeki. Ya juga sama dengan kita bersyukur kita dapat rahimnya Allah. Dengan rahimnya Allah maka dimudahkan rezeki kita. In syakartum la azidannakum. Jadi begitu, la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, jadi kita lihat, jadi dari sini kita bisa, inilah hakikat. Nah, ini pelajaran kita ini kita pertajam.
Jadi kerja itu bukan hanya semata-mata kerja dunia, bukan hanya semata-mata kerja bumi, bukan semata-mata kerja fisik, jasmani. Ini yang saya katakan pada minggu yang lalu, bikin kita sering capek dalam hidup ini. Capek kerja, walaupun mungkin kita senang ya, karena banyak dapat duit ya mungkin senang, tapi tetap aja capek. Harus jungkir balik dapatnya, harus berjibaku, harus sikut sana sikut sini, mikir yang begitu keras bagaimana cara mengolah ini mengolah itu, walaupun mungkin dapatnya banyak, tetap capek. Walaupun ya obat capeknya kita harus poya-poya, senang-senang untuk menghilangkan capek itu, tapi sebenarnya tidak hilang capek itu. Begitu mulai kerja, makanya kalau ada orang istilah orang sekarang, kalau hari Jumat tuh katanya thanks God it's Friday. Kan ada istilah itu. Dari Jumat tuh thanks God it's Friday. Ya, terima kasih Tuhan itu hari Jumat. Maksudnya apa? Libur atau libur. Tapi begitu Senin sakit kepala lagi. Nah, mulai kerja lagi. Ya, jadi gitu. Nah, jadi balik kepada kita. Jadi karena selama ini mengapa capek? Capek kerja, capek berumah tangga, capek bersosial, capek berkeluarga, capek semuanya. Mengapa? Capek berpolitik. Lagi orang politik lebih capek lagi nih. Lebih sakit kepala lagi, lebih baper lagi. Ya kenapa? Terlalu mengedepankan kerja-kerja fisik, kerja-kerja dunia, kerja-kerja bumi, horizontal. Capek. Mengapa capek? Karena justru begitu kita kerja fisik, kita menggunakan, saya katakan kemarin, kalau kerja fisik itu mengapa cepat capek? Karena fisik kita ini terbatas. Fisik kita ini lemah. Jadi gak usah sok jago kita secara fisik, lemah. Makin tua kita pasti makin lemah. Paling kemampuan kita cuma 40 tahun segernya, dia menurun 40 tahun, mulai melemah. Makin tua makin lemah, lama-lama kita mati dan dikubur. Paling udah sakit. Maka secara fisik kita diciptakan Allah memang lemah. Dalam surat ke-4 itu ayat 29 sampai 28, wa khuliqal insanu dha'ifan, kata Allah. Kamu manusia itu Allah ciptakan dalam keadaan lemah. Lemah secara apa? Fisik. Jadi kalau kita mengedepankan kerja-kerja fisik, itu sama dengan kita menggunakan potensi yang lemah dalam diri kita, gitu loh. Yang seperti saya katakan perumpamaan kemarin, kita punya kaki, kita punya tangan, di perumpamaannya kita jalan, kita lari dengan tangan. Kita jalan, kita lari dengan tangan. Bisa nggak? Jawabannya bisa. Bisa nggak jalan dengan tangan? Bisa. Bisa nggak lari? Bisa juga. Tapi apa? Nggak maksimal. Karena itu bukan potensi kita yang hebat. Potensi hebat dalam berjalan berlari itu kaki. Kau nggak capek, tapi kalau tangan capek. Nah itu perumpamaannya begitu. Bisa nggak hidup di dunia ini dengan menggunakan kekuatan fisik, logika kita, badan kita, perasaan kita? Jawabannya bisa. Tapi kok capek? Kenapa? Karena kau menggunakan potensi yang lemah dalam dirimu. Yang bilang Allah. Wa khuliqal insanu dha'ifan. 29 ke 30 tuh, 29. Karena setelah itu kan ya ayyuhalladzina amanu. Habis itu kan wahai orang beriman. Ya, jadi gitu. Habis itu baru 31-nya itu berkaitan dengan dosa-dosa. 29. Jadi demikian. Nah, jadi oleh karena itu, karena kita menggunakan yang terlemah dari potensi kita, ya pantaslah. Kenapa tidak kita gunakan potensi yang lebih hebat lagi? Yaitu apa? Potensi ruhani, potensi langit saya bilang tadi. Kerja-kerja langit, kerja-kerja ruhani, kerja-kerja hati. Justru disitulah kehebatan kita. Disitulah powerfulnya kita, unlimited. Cuman sayang nggak kita kembangkan gitu loh. Dan kita juga sebagai orang tua juga salah kepada anak pun begitu. Kita mulai sekarang tidak. Hidupkan ruhaninya, hidupkan hatinya, buka dari kecil. Jangan semata-mata akhirnya capek juga kita nanti. Anak kita capek juga.
Jadi gitu. Jadi karena itu mulai sekarang mari kita, ya ini kita sudah sayang ilmu ini datangnya kita sudah tua. Kalau lagi muda jago banget nih. Ya. Jadi kekuatan langit itulah yang aneh. Kita kemarin kan 3 karakteristiknya kan. Jadi kalau kerja fisik kemarin kita kan bahas ya. Beda kerja fisik dengan kerja rohani kan 3 kemarin. 1 kalau kerja fisik, 1 apa kemarin? Terbatas. Kemampuan terbatas. Badan kita terbatas, waktu kita terbatas, fisik kita terbatas. Berapa sanggup kita kerja? Bisa 24 jam kerja? Enggak. Bisa semua kita pikirkan? Enggak. Waktu, pikiran, tenaga terbatas kita. Yang kedua, kerja X dapat X. Ya X itu maksudnya campuran antara tenaga, pikiran, ilmu, momentum, kalau istilah lagi kan, digabung semua itu ya kerja segitu ya kau dapat segitu, nggak lebih daripada itu. Kerja X kau dapat X, bahkan mungkin bisa kurang. Dalam ayat dikatakan wahum fihi la yubkhasun, kami nggak kurangi kata Allah, kau kerja kau dapat, kami nggak akan kurangi kata Allah. Yang ketiga, ya tadi. Karena menggunakan potensi yang lemah ya, jadi cepat capek. Coba Bapak, lomba lari sama kucing, siapa menang? Kucing itu Pak nggak apa deh, nggak pakai selimut, tidur kena angin, begadang, nggak ada tuh masuk angin. Kita jadi masuk angin Pak, udah pakai jaket, udah pakai apa masuk angin. Dia menunjukkan betapa lemahnya fisik kita gitu loh. Sama kucing aja kita kalah, itu sosok jago. Apalagi sama ikan, berendam dia bertahun-tahun nggak masuk, nggak kedinginan dia. Kita baru sikit dia kedinginan. Itu betapa lemahnya kita gitu. Kita lahir belum bisa nggak bisa ngapa-ngapain. Binatang tuh banyak yang lahir langsung bisa makan, bisa lari. Ikan lahir langsung bisa berenang. Kita bisa apa? Baru lahir. Begitu lemahnya kita. Jadi nggak usah sok jago secara fisik, lemah kita ini. Kita Allah ciptakan kita. Jadi begitu. Jadi masuk kita kepada. Jadi jangan mengedepankan potensi yang lemah ini. Ada potensi yang begitu dahsyat, potensi rohani. Ini yang kalau kita balik kepada dulu tuh, hakikat manusia kan justru pada rohaninya, bukan pada jasmaninya. Malaikat disuruh sujud sama kita bukan karena fisik kita, Pak. Malaikat disuruh sujud sama kita bukan karena fisik jasmani kita yang datang dari yang hina, bukan sekedar dia terbatas, dari hina lagi. Min ma'in mahin kata Allah, kau diciptakan dari air yang hina, dari tanah yang rendah. Itu yang membuat iblis tidak mau sujud sama Adam. Nah ini kalau kita bahas sedikit biar paham ya. Mengapa iblis menolak sujud kepada Adam? Mengapa malaikat mau disuruh sujud? Ini bukan hanya urusan perintah Allah gitu loh. Betul memang Allah perintahkan sujud. Tapi mengapa malaikat serta-merta mau sujud sementara iblis tidak mau sujud? Ini kita pahami secara logika. Kalau perintah betul, perintah Allah. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Serta-merta malaikat semua sujud, tapi iblis enggan, aba wastakbar. Kenapa? Apa sebab iblis menolak? Kan dia bilang, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia ya Allah. Kenapa kau suruh aku sujud sama Adam? Aku lebih baik. Kenapa lebih baik? Apa yang membuat dia mengatakan, akhalaqtahu min nar, kau ciptakan aku iblis dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Coba lihat, ini sebabnya. Jadi dalam pandangan iblis nggak layak aku sujud sama Adam karena dari tanah, dari barang yang rendah, dari materi yang rendah. Anak keturunan dari air yang hina, mimmain mahin, yang dijual pun nggak laku. Kalau sekarang ada lakunya sedikit lah. Ibu, kayak gitu kau suruh aku sujud ya Allah, sorry. Tapi kenapa malaikat mau sujud?
Karena malaikat bukan melihat badannya, malaikat melihat ruhnya. Karena ruh itu datang dari Allah, datang dari yang mulia. Maka ketika malaikat disuruh sujud itu sebabnya apa? Wa nafakhtu fihi mir ruhi, ketika ku tiupkan ruhku kepada Adam itu. Lihat surat 38 Shad ayat 78. Setelah apa namanya? Bukan 78, 73-an sekian. Setelah kusempurnakan setelah kusempurnakan badannya, wa nafakhtu fihi mir ruhi, kutiupkan di Adam itu ruhku. Nah, lihat. Baru faqa'u lahu sajidin, sujudlah kalian semuanya. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblisa istakbara wa kana minal kafirin. Jadi perintah sujud itu setelah ditiupkan ruh. Makanya malaikat langsung serta-merta. Ini ruh ini datang dari Allah. Mir ruhi, dari ruhku kata Allah. Ruh dariku. Sesuatu yang mulia datang dari Allah. Maka serta-merta malaikat sujud. Jadi sujudnya malaikat kepada Adam itu melihat dari sisi ruhnya. Sementara iblis melihat dari sisi fisiknya. Ini biar tahu dapat logikanya, Pak. Jadi bukan semata-mata dia menolak perintah, tapi karena materi yang berbeda ini membuat berbeda persepsi antara malaikat dan iblis. Itu diabadikan dalam Al-Quran. Balik kita kepada kaji kita. Jadi hakikat kehebatan kita itu bukan pada fisik kita. Bakal hancur badan ini, makin tua makin lemah, akhirnya hancur, mati. Dari tanah, from dust to dust. Dari tanah akan kembali ke tanah. Tapi ruh kita yang hebat. Kenapa hebat? Dia datang dari Allah, dia mulia. Nah, potensi dari Allah kan serba semuanya. Cuman sayang, banyak kita tidak menggunakannya dengan baik. Akhirnya dia pantasnya capek. Dia capek baik, bukan kayak fisik doang, yang kayak ini doang. Capek, siap-siap capek kalau kita pakai ini doang. Memang macam-macam benar. Setan itu Pak main dari logika kita. Memang betul. Setan tuh main di logika kita. Macam-macam betul dibikinnya. Pak sebenarnya nggak betul. Setan kan macam-macam logika. Kalau nggak begini nggak begitu. Kalau nggak begini nggak begini. Kalau nggak kan gitu. Kalau nggak begini itu kan logika. Tapi kan belum tentu. Hakikatnya tidak begitu. Dalam perjalanan tidak begitu. Makanya dalam surat, saya ingat lagi, kita ulang lagi, pelajaran surat 2 268, asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan tuh begitu, niup-niupin dengan logika lukai macam-macam betul tapi nggak betul. Makanya kita perlu belajar ilmu hakikat. Jadi kalau mau melawan setan, belajar ilmu hakikat biar kita tidak mislead. Karena setan tuh main seolah-olah betul logikanya, tapi itu salah. Dalam hakikatnya dia salah. Maka Allah ingatkan, jangan ikut setan kata Allah. Kamu akan tersesat di jalan. Balik. Jadi kerja jasmani, kerja bumi, kerja dunia, satu kerja apa? Kerja langit. Kalau istilahnya kerja ruhani atau kerja hati. Nah, berbeda tadi. Kalau kerja ruhani tadi apa? Satu kalau yang tadi terbatas, kalau kerja ruhani tidak terbatas, nggak ada capeknya rohani kita nih Pak. Waduh, nggak ada capeknya Pak. 24 jam kan sebenarnya rohani itu nggak tidur gitu. Yang tidur itu apa? Fisik. Rohani itu nggak tidur Pak. Fisik yang tidur itu. Maka Nabi mengatakan inna anayya tanamani walakin la yanamu qalbi. Itu malaikat Rasulullah bilang. Mengapa Rasulullah itu wudhunya nggak batal kalau dia tidur? Rasulullah itu kalau wudhu batal tidur nggak batal wudhunya Pak. Ketika di sahabat-sahabat kenapa nggak batal man? Inna ainaya tanamani walakin la yanamu qalbi. Yang tidur mataku doang kata Nabi. Tapi hatiku ruh nggak tidur. Makanya wudhunya nggak batal. Kalau kita mataku tidur, hatiku mendengkur kan gitu. Makanya batal wudhu kita. Jadi nggak tidur, yang tidur tuh fisik ini yang
capek ini apa? Roh itu sebenarnya, roh itu akan capek ketika, kita bahas dulu, ketika kebutuhannya tidak terpenuhi, ketika dia tidak istirahat, ketika dia tidak mandi, maka roh jadi capek. Kan kita bahas dulu, apa makanan roh dulu? Ibadah itu makanan roh, sholat itu makanan roh. Balik kita bantu. Maka mari kita hebatkan Pak, biar dunia ini ringan terasa. Jadi sebenarnya hidup ini terasa berat. Yang salah siapa? Yang salah siapa? Kita. Karena kok nggak murah. Jadi nanti makanya pantas saya bilang dulu, mengapa di hari kiamat tidak ada manusia yang protes Pak sama Allah? Karena yang salah tuh manusia sendiri gitu loh. Aku sudah ciptakan semua dengan lengkap sempurna dalam dirimu, segala macam kekuatan yang hebat, kau tak pakai, ya salah kau. Fa'tarafu bi dzunubihim, akhirnya mereka sadar akan dosa-dosa mereka. Kan harus ciptakan. Maka coba lihat, mana ada ayatnya orang masuk neraka tuh protes sama Allah, kenapa aku masuk neraka? Enggak, semuanya menyesal semuanya. Balik, sekarang mari kita hebat. Jadi yang kedua, kalau kerja langit itu, kerja rohani itu, kau kerja X, kau gak dapat X, tapi kau dapat X plus, terserah Allah plusnya berapa. Unlimited, yang saya bilang kemarin. Kerjanya cuma 2 menit, 3 menit, kau beli subuh, sunat 2 menit, 3 menit, dapatnya berapa? Lebih baik dari dunia serta seisi. Coba Pak, kerjanya berapa? 2 menit, 3 menit. Rasulullah itu kalau sholat fajar cepat Pak. Nah, dalam hadis riwayat Aisyah itu seolah-olah macam tak membaca Al-Fatihah Rasulullah. Makin cepat seperti tak baca Al-Fatihah. 2 menit, 3 menit. Tapi nilainya Raka'atul Fajri khairun minad dunya. Unlimitednya segitu coba. Barang siapa yang sholat berjamaah di masjid sama dengan sholat semalam penuh, coba kan? Mana orang bisa sholat semalam penuh? Suntuk. Tapi begitu kau sholat di masjid, berapa lama sholat di masjid itu Pak? Berjamaah, subuh, paling setengah jam. Tapi kau dapat nilai sholat malam. Sholat malam berapa lagi nilainya? Udah semalam suntuk, kali berapa lagi? Tambah lagi, duduk di masjid berzikir. Setelah matahari terbit, dia tutup dengan 2 rakaat syuruk. Dapat apa nilainya? Pahala haji dan umroh sempurna. Ini betul-betul. Ini namanya apa? Unlimited. Karena pekerja rohani itu unlimited. Cuman Allah nggak kasih semua di dunia ini kan, nggak bisa kita menghabiskannya. Coba lebih baik dari dunia serta itu, kita bisa habiskan di dunia ini. Mana bisa makan berapa kali kita bisa kuat? Minum berapa kita kuat? Istri berapa kita kuat? Makanya nanti di surga sana yang dominan itu rohani Pak nanti. Makanya dia menjadi tidak tua-tua, tidak mati, tidak capek, tidak mengantuk, tidak tidur. Nanti kalau di surga tuh Pak, ruhani yang berkembang, yang dominan. Jasmani ini jadi pelengkap saja. Makanya dia tadi hebat banget, nggak tidur-tidur, nggak ngantuk-ngantuk, nggak capek-capek, nggak buang air besar, nggak buang air kecil. Yang kita makan jadi keringat, tapi keringatnya wangi. Itu kekuatan rohani semua itu. Itu hebatnya. Cuman sayang lagi-lagi kita mengembangkan potensi. Maka siap-siap capek. Maka di rumah tangga juga gitu Pak. Berkeluarga, bisnis apa, semuanya. Apalagi saya bilang tadi politik kalau pakai logik, kali-kalinya ya capek. Pakai kerja langit. Karena kerja kita terbatas, nggak mungkin kita lebih baik. Bapak yang sudah biasa ini kerja di dunia ini, nggak bisa kita tambah lagi Pak. Waktu kita udah segitu-gitunya, kerja 12 jam gitu udah, nggak bisa kita tambah. Kita malah makin capek kita. Makanya jangan ini lagi kita tambah kerja rohaninya, gitu loh. Baru dahsyat dia. Karena kerja rohani bisa kita sambil, kerja jasmani nggak bisa. Kerja rohani bisa kita sambil. Zikir itu kan kerja rohani kan bisa kita sambil. Pak Edi, sambil zikir, sambil naik mobil, istighfar, astagfirullah. Itu kerja rohani bisa kita sambil. Jadi boleh sholat nggak bisa kita sambil. Kecuali darurat bisa juga.
sholat sambil naik mobil bisa kok darurat. Jadi begitu. Jadi balik kita, makanya kerja rohani kita harus kita maksimalkan. Jadi apa tadi? Dia tidak terbatas, terus dapat kerja X dapat. Terus yang ketiga apa? Kita bukan capek. Kalau kerja jasmani kita mengeluarkan energi, kalau kerja rohani kita menyerap energi. Di situ perbedaannya, Pak. Sholat itu kerja rohani. Fisiknya sepertinya mengeluarkan rohani, mengeluarkan energi, tapi rohaninya mendapat energi langit, energi Allah Subhanahu. Kenapa energi Allah? Ya karena kita datang dari Allah. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Wa nafakha fihi min ruhihi. Makanya saya bilang kemarin, mengapa Rasulullah itu sholat malamnya berjam-jam, 3 jam minimal, bisa 4 jam, 5 jam, bahkan 6 jam, 2/3 malam. Rasulullah itu sholat malam 2/3 malam, Pak. Bisa setengah malam, atau 2/3 malam, atau pahit-pahitnya sepertiga malam. Coba lihat surah Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu, separuhnya, separuh malam. Atau dikurangi sedikit, atau tambah, auzid alaihi, atau tambah. Jadi apa? Setengah, bisa 2/3, bisa 1/3. 6 jam sholat malam Rasulullah. Siang paginya kayak apa orang itu? Malam bagaikan rahib, paginya bagaikan singa. Kenapa? Kok bisa begitu? Karena mereka sholatnya pakai kekuatan rohani. Kita sholat malam juga mengandalkan jasmani. Maka habis itu pagi-pagi ngantuk, telat. Karena pakai jasmani kita sholatnya hanya semata-mata fisiknya doang, tidak khusyuk, tidak menikmati sholat itu. Makanya hanya mengandalkan fisik kita sholatnya. Udah bagus lah. Paginya ngantuk. Coba lihat kalau itikaf, Pak. Mulai jam 8 coba lihat. Kalau itikaf pada apa semua? Ikan sali semuanya. Kegelimpang. Makanya mereka tuh orang-orang hebat tuh tidurnya 2 jam 3 jam aja, Pak. Jadi kalau yang bahasa kita secara kesehatan tidur 8 jam itu betul kalau ditinjau dari sisi jasmani. Segitu, tapi kalau kekuatan rohani enggak. Kalau 2 jam 3 jam cukup. Balik kita pada gaji kita. Maka sekarang mari kita maksimalkan kerja-kerja rohani. Sudah cukup kerja jasmani? Cukup, sudah. Nah, bagaimanapun nanti biar kita kerja jasmani pun tetap harus kita balikkan biar dia kuat gitu loh nanti. Jangan semata-mata jasmani doang kita pakai juga nanti. Biar walaupun kita kerja jasmani, tapi tetap kita dapat kekuatan rohani. Makanya mulai sekarang ketika rumah tangga ikhlaskan, biar rohaninya dapat, biar rohaninya ikut gitu loh. Kerja di luar, kerja fisik, masukkan rohani dengan penuh ikhlas supaya biar apa? Biar kita dapat, biar supaya kerja di luar tidak terlalu capek. Sehingga kita tidur 5 menit, 10 menit bisa langsung segar lagi. Pulang ke rumah coba kita udah capek, nengok anaknya gitu kan geram kita. Tapi kalau rohaninya nggak capek, begitu dia di rumah santai aja nggak ada masalah. Kalau kita kan enggak kan, pulang udah teler. Istri udah capek di rumah, kita kode-kode nggak nyambung-nyambung, udah capek juga. Oke, balik kita kepada. Nah, sekarang bagaimana cara mengembangkan potensi rohani ini? Saya bilang kemarin yang ada 10. Jadi mengembangkan potensi rohani atau kerja rohani ada 10. 3 melibatkan fisik, 7 khusus untuk rohani saja atau untuk hati saja. Ini kita bilang kemarin kerja takwa. Saya sama Pak ya, kerja langit, kerja rohani, kerja hati, kerja takwa itu sama itu, satu paket. Karena takwa itu letaknya di ruh kita atau di apa namanya di hati kita. Masuk gitu, ya. Jadi kalau dalam pelajaran itu dulu banget ingat kaji dulu ada istilahnya takwa amali, ada takwa qalbi, ada takwa rohani, takwa amal, ada takwa hati. Kayak pelajaran kita. Bersama itu. Nah, takwa amal itulah yang kita bahas tadi. 3 takwa amal, 7 takwa hati.
Jadi semuanya ini bagian dari kerja ruhani atau istilahnya kerja langit. Yang kita kerja tadi apa? Satu apa? Tidak terbatas. Yang kedua apa tadi? Dan kerja X dapatnya bisa lebih dari X dan bakat ya. Yang ketiga kita bukan capek tapi malah seger. Kenapa? Kita menyerap energi. 3. Yang pertama apa? 1. Doa. Di doa itu Pak kerja ruhani, kerja langit. Kalau doanya benar, nah kita harus belajar bagaimana doa yang benar. Banyak juga orang berdoa tapi capek juga. Berarti apa? Dia nggak menggunakan. Berarti doanya baru mulut doang, jasmani lagi. Nggak pakai mulut, nggak pakai ruhani, nggak pakai hati doanya. Makanya nggak naik doa tuh. Ya, jadi doa, maksimalkan doa. Jadi mulai sekarang apapun doa, pengen apa aja doa, coba latihan. Ya keluar rumah berdoa, mau kerja berdoa, pengen sesuatu berdoa, sesuatu yang nggak enak berdoa, sesuatu yang dipengenkan doa terus. Rasulullah tuh kalau kita lihat Pak, perjalanan hari itu penuh dengan doa semua tuh. Makanya doa Rasul itu banyak sekali Pak. Wih, ya mungkin kita nggak bisa banyak itu lah. Doa apa aja ada. Itu menunjukkan apa? Mengembangkan kekuatan ruhani, kerja-kerja ruhani. Coba lihat doa apa? Ada semua doanya. Apa yang nggak ada doanya? Walaupun doa yang paling top, Rabbana atina fid dunya, satu yang paling top. Semua nanti ditutup dengan itu kita bahas pada waktu yang lalu. Jadi maksimalkan kekuatan doa, kerja doa. Di bagaimana nanti kita akan sedikit kita bahas tambahan pada itu. Yang kedua, ibadah. Baik yang wajib maupun yang sunnah. Ibadah mahdoh ya. Maksimalkan ibadah mahdoh. Salat kita yang wajib baguskan, salat sunnah. Ya, puasa. Apalagi zakat, sedekah, baca Quran, zikir, maksimalkan. Nah, ini kerja langit yang kedua, maksimalkan ibadah. Jadi pada hakikatnya pelajaran dulu. Jadi pada hakikatnya ibadah itu adalah kerja. Tapi kerja apa? Kerja langit. Kerja apa? Kerja ruhani. Kalau ibadahnya lagi-lagi benar. Karena bisa jadi walaupun dia kerjanya langit menjadi fisik juga. Menjadi kerja bumi juga. Ya karena yang melibatkan bumi, sholat itu kan melibatkan fisik. Sholat melibatkan badan, melibatkan mulut, melibatkan kan begitu. Puasa melibatkan perut. Tapi kan bisa jadi nggak berarti apa-apa karena ruhaninya nggak terlibat. Maka Nabi mengatakan betapa banyak orang puasa nggak dapat apa-apa kecuali fisiknya doang. Yaitu apa? Lapar dan dahaga. Betapa banyak orang sholat nggak dapat apa-apa kecuali apa? Capek doang dan bekal. Kenapa? Karena sholatnya, puasanya, sedekahnya tidak pakai ruhani, hanya badan doang. Pantes capek juga. Makanya orang pengen sholat itu cepat. Coba sholat agak lama dikit, pasti ngedumel. Apa Ustaz imam berangkat? Nah ini. Tapi kalau juga pakai hati gerani, asik kita. Nggak harus bacaan imamnya bagus, nggak harus. Nah, kita menikmatinya. Jadi maksimalkan ibadah. Bahasan sedikit nanti ada lagi. Yang ketiga kita perindu. Yang ketiga apa? Taat. Mengikuti aturan Allah itu kerja langit Pak. Makanya kita kalau dalam berbisnis, mengapa sering capek? Karena tadi yang haram-haram disikat juga kalau kita enggak. Bisnisnya kalau mau dapat kekuatan langit, bisnisnya harus sesuai dengan aturan Allah. Yang haram jangan kerjakan. Taat. Sami'na wa ata'na. Rumah tangga gitu juga. Ikut aturan Allah. Dalam berkeluarga, dalam berpolitik, kalau mau nggak capek, ikut aturan Allah. Mana yang haram-haram tinggalkan. Enggak. Suap sana, suap sini. Fitnah sana, fitnah sini. Gimana kita mau turun kekuatan langit?
Udah gitu. Jadi 3 ini, jadi apa tadi yang melibatkan fisik? Satu apa? Maksimalkan doa, maksimalkan ibadah, taat lakukan. Taat itu kerjakan perintah, tinggalkan larangan. Yang wajib-wajib jangan tinggalkan, kerjakan. Yang sunat boleh, semampu kita bisa. Yang haram 100% tinggalkan. Yang makruh kalau bisa tinggalkan juga, tapi tidak apa namanya? Tidak harus totalitas. Kalau darurat sedikit boleh lah, tapi jangan terus menerus. Karena kalau dosa-dosa kecil kalau terus menerus jadi besar juga. Ini kerja langit. Istilahnya apa nih? Takwa amal. Kerja langit pertama. Nah, baru nanti yang betul-betul dalam nggak kelihatan luarnya. Ini saya bilang tenaga dalamnya ini. Jadi kalau kita berkungfu ini belajar sinkangnya nih, tenaga dalam, inner power. Kalau yang dulu saya bilang ada istilah inner power, ada istilah divine power. Divine power itu kekuatan apa? Kekuatan langit. 7. Yang paling pertama, yang paling topnya, yang paling pertama dan utama satu namanya ikhlas. Jadi 3 yang di atas tadi itu, baik doanya, baik ibadahnya, baik taatnya harus diikat dengan, harus dibingkai dengan ikhlas. Harus dibingkai. Kalau nggak dibingkai yang 3 ini nggak ada artinya. Sebanyak apapun sholat kita kalau tak ikhlas, sebagai debu saja. Sebanyak apapun sedekah kita kalau nggak ikhlas, sebagai debu saja. Taat pun gitu Pak, taat harus ikhlas. Banyak orang taat juga ada nilainya. Kenapa kau pakai jilbab? Takut. Orang di Arab sana, di Saudi sana, banyak tuh TKI yang pakai jilbab. Kenapa? Ya karena peraturan itu Pak, jadi tangkap. Jadi taatnya hanya semata-mata takut kepada manusia. Itu nggak ada nilainya. Jadi meninggalkan itu karena manusia, karena takut dihukum saja. Kalau kita nggak, taatnya karena Allah, makanya harus ikhlas, harus ada nilainya. Mengapa ada orang taat capek, ada orang taat nggak capek? Kenapa taat yang capek itu? Karena dia bukan karena Allah, makanya dia capek. Tapi kalau taatnya ikhlas, dia ringan. Ini karena mendapat kekuatan langit. Tapi kalau taatnya nggak pakai ikhlas, itu hanya kekuatan fisik doang, capek. Satu, ikhlas. 2, yakin. Sama doa, maka pas sering tidak dikabulkan, udahlah tak ikhlas, tak yakin pula. Makanya Nabi mengatakan, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafilin lahin." Berdoalah kamu dalam keadaan yakin hatimu dikabul oleh Allah. Karena Allah tidak akan menerima doa yang hatinya main-main, tidak serius. Jadi tadi doa harus ikhlas, doa harus yakin. Ibadah tadi juga sama. Sholat harus ikhlas, sholat harus yakin. Yakinnya sholat apa? Yakin saat kau sholat kau ketemu Allah. Ingat surat 2 ayat 45-46. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun. Ya, lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Al-Baqarah surat 2 ayat 45-46. Minta tolonglah kepada Allah, wasta'inu bisabri dengan sabar, wassalah dan sholat, wa innaha sholat itu secara fisik berat. Sholat itu Pak, ini sedikit udah mulai tambah belajar ilmu hakikat. Jadi makna berat itu apa? Secara fisik sholat itu berat. Wa innaha lakabiratun, berat secara fisik. Bangun pagi Pak, mengangkat tenaga ini. Memang ini cuma berapa gram, tapi ini biar badannya kekar, biar sanggup ngangkat 100 kilo, tapi ngangkat yang berapa gram nih kalau subuh ini gampang. Bapak bangun itu kan karena fisik, bukan kekuatan fisik yang Bapak bisa bangun. Kekuatan apa ini yang bisa dengan kekuatan ruh yang bikin Bapak ngangkat ini? Fisik tak bangun Pak. Biar istirahat main.
Ini bapak ini hebat-hebat. Tidak duduk di sini, tidak ngantuk. Ini bukan kalau fisik capek, walaupun nyandar-nyandar. Tapi kan rokoknya tetap karang. Ini kalau nggak karena kekuatan roh, mana betah bapak di sini nih? Mana betah? Kalau nggak kekuatan roh, mana betah di sini? Ini kekuatan roh. Kalau fisik capek, berapa jam? 1 jam lebih, capek. Jadi wa innaha lakabiratun, sungguh sholat itu berat secara fisik. Dapat cluenya. Illa alal khoshiin, kecuali orang-orang yang khusyuk. Khusyuk itu apa? Yang ruhaninya kuat. Makanya bagi orang yang ruhaninya kuat, sholat itu terasa karena kekuatannya kekuatan rohani, bukan fisik. Kalau secara fisik lakabiratun, berat. Tapi karena dia khusyuk, kekuatan rohani itu bikin dia menjadi kuat. Itu menjadi dia ringan. Siapa yang orang punya kekuatan rohani? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang yakin ketemu Tuhannya saat dia sholat. Dan juga nanti saat dia bertemu Allah di hari kiamat. Mulaqu rabbihim. Dan mereka juga akan dikembalikan kepada Allah. Wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka yakin akan dikembalikan nanti kepada Allah di hari kiamat, bertemu di hari kiamat. Nah jadi sholat itu akan terasa ringan bagi orang yang yakin lagi sholat ketemu Allah. Maka ketika dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu bukan panggilan muazin, tapi panggilan siapa? Panggilan rohani, panggilan Allah. Itu bikin kita ringan. Maka kalau kita lihat perang di zaman sahabat dulu, maka orang itu kenapa orang itu nggak takut mati? Kan kekuatan rohani semua itu. Tapi kalau kenapa musuh takut mati? Maka perang di zaman sahabat yang ketika ditanya, ketika mereka di perang apa tuh? Ditanya panglimanya. Kalian pasti kalah, kami gajah semua ini. Banyak gajah, kuda banyak. Kalian kan nggak ada gajahnya, kudanya sedikit. Udahlah, nyerah aja lah kalian. Apa kata panglima Islam? Kalian perang cari hidup, kami perang cari mati. Begitu cintanya kalian perang untuk hidup, begitu cintanya kalian perang untuk mati. Kabur itu semuanya. Yang pakai gajah kuda yang banyak itu. Itu kekuatan rohani semua itu. Balik kita pada yang tadi. Ya, jadi yakin itu yang bikin terasa. Kan doanya harus yakin, sholatnya harus yakin. Sedekah akan terasa ringan kalau kita yakin. Yakin begitu sedekah apa? Allah pasti balas, Allah akan menggelipat gandakan, dan kapan kita susah, kapan kita perlu, pasti dikasih oleh Allah lagi. Itu yang bikin kita sedekah terasa ringan. Tapi coba kalau enggak, kalau digarikan, bagus saya enggak. Maka jadi berat. Sedekah kalau enggak yakin lah, capek. Nengok orang-orang yang minta, muka kau aja minta geram kali pun, dia aja minta. Tahu ini sedekah buat aku kok, bukan buat dia. Ingat kembali sedekah yang dulu. Jadi orang yang sedekah itu akan terasa ringan, akan mendapat power ketika sedekahnya yakin. Lihat nanti, ini kekuatan rohani semuanya. Nanti kita pertajam itu semua. Jadi yang 3 di atas itu harus diikuti dengan 7 yang di dalam, tenaga dalam. Tetap sama-sama kerja rohani. Cuman kalau yang di atas tadi betul di samping dia ada, tapi tetap melibatkan jasmani. Doa, ibadah, taat itu tetap melibatkan jasmani. Ya taatnya sholat kan pakai jasmani. Tapi begitu pakai rohani terasa ringan. Terus, habis itu apa lagi? 3, prasangka baik. Jadi, harus prasangka baik. Ini jalannya ke prasangka baik. Itu namanya husnuzan. Hidup ini terasa ringan kalau kita prasangka baik. Tapi banyak orang yang berat hidup karena selalu prasangka buruk. Baik kepada Allah, apalagi kepada manusia. Yang keempat, sabar. Sabar itu kekuatan rohani.
Oh, sabar itu dahsyat. Hanya orang-orang yang sabar yang kuat hidup. Ada orang badannya keker, ngangkat apa dia kuat apa. Baru kena apa sedikit, kena sakit sedikit udah tumbang. Baru anaknya meninggal udah terkapar. Baru kena tipu sedikit udah pingsan. Kalau orang sabar tuh hilang apapun, tetap tegar. Nah, itu kekuatan apa namanya? Kekuatan rohani. Suaminya kawin lagi saja. Itu kekuatan rohani itu. Dahsyat. Ya Pak? Betul nggak Pak? Cepat kali bilang betul. Kan ibu-ibu nggak capek bu, kan banyak fisiknya. Yang cemburu itu fisik ibu, rohani itu sebenarnya apa? Yang cemburu itu fisik. Apalagi setan mempermudah. Udah prasangka buruk, tak sabar. Ujungnya jadi gitu Pak. Begitu tak ikhlas, kurang yakin, prasangka buruk, gak akan bisa sabar. Udah pasti. Jadi sabar itu bertingkat dulu. Dia mulai ikhlas, terus dia yakin akan pertolongan Allah. Yakin apa yang Allah berikan itu pasti dia sanggup menerimanya. Dia prasangka baik, apa yang Allah berikan pasti yang terbaik. Baik di dunia pun di akhirat, pasti mudah sabarnya. Tapi kalau prasangka buruk, gimana dia mau sabar? Kalau Tuhan kasih kayak gini ya, padahal beneran dia udah berdoa supaya suami jangan kawan lagi. Kok tiba-tiba dia kawin lagi? Prasangka buruk, capek. Bukan berarti itu Bapak langsung boleh gas, jangan. 4. 5. Tawakal. Jika sudah terus berjuang, sudah fight, sudah sabar, serahkan semua hasilnya sama Allah SWT. Pasti kita dapat yang terbaik. Apakah di dunia ini atau kalau tidak di akhirat. Tawakal. Idza azamta, kita bahas lebih dalam. Tawakal. Orang-orang tawakal itu orang-orang kuat. Dan insya Allah tidak akan pernah kecewa. Dan Allah akan cukupkan orang tawakal. Ya, jadi gitu. May yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, pasti Allah akan mencukupkannya selalu. Setelah tawakal, yang keenam, ini udah hampir top nih, syukur. Syukur itu udah top, hampir top. Minimal kita sampai yang keenam, sampai orang menjadi hamba yang bersyukur. Orang bersyukur itu udah dahsyat kekuatan. Makanya ada istilah the power of grateful, the power of syukur. Bersyukur. Orang bersyukur itu hebat. Ya, makanya lain syakartum. Makanya orang bersyukur itu Pak di atas takwa lagi Pak. 1 sampai 5 ini takwa. Tapi begitu sampai syukur, di atas orang bersyukur itu di atas takwa. Makanya wattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwa kau pelan-pelan, lama-lama kau menjadi orang yang bersyukur. Makanya orang bersyukur itu di atas orang bertakwa, orang muhsin istilahnya. 6. Bersyukurlah hidup. Nah, itu mendatang. Makanya orang bersyukur itu tidak capek. Tidak capek. Makanya dalam Al-Quran kita disuruh bekerja itu karena bersyukur. Nah, itu makanya tidak capek. I'malu ala Daud syukra wa qalilum min ibadiyas syakur. Surat Sabah 34 ayat 13. Bekerjalah kalian wahai ahli Daud, keluarga Daud, syukron, karena kalian bersyukur. Karena mau bersyukur. Qalilun min ibadiyas syakur, sedikit hamba Allah yang bersyukur. Jadi paling 6 paling tinggi. Yang paling tinggi lagi yang top, yang nomor 7, namanya mahabbah. Itu topnya ruhani, mahabbah, cinta. Oh. Itu udah level-level para sahabat-sahabat top semua. Nah cerita Rabi'ah al-Adawiyah itu sudah sampai tingkat cinta. Kita kalau mungkin yang nomor 7 agak berat, tapi minimal sampai nomor 6. Kalau cinta itu udah dahsyat. Kalau dalam bahasa dunianya Pak, orang kalau sudah cinta, gunung yang tinggi bisa didaki, laut yang dalam, yang luas bisa diseberangi. Itu gara-gara cinta kepada manusia, fisik doang.
Bayangkan bagaimana kalau cinta. Bukan gunung lagi, bukan lautan lagi. Itu cinta kepada manusia kayak gitu. Karena cinta, capek nggak terasa. Itu cinta manusia. Goce hudai. Cinta cewek. Nah selama ini ibu cintanya kepada suami kayak gitu, makanya jadi capek. Makanya cintanya jadi nggak capek. Suami kawin lagi, apa sih? Ya bu, ini bapak parahin langsung ketawanya kencang banget tuh. Jadi capek karena cinta sama manusia. Jadi kan saya bilang kemarin, ya nanti kita dibujuk kita bahas. Jadi 7 gitu. Nah, kalaupun nanti kita kerja yang tadi, kerja yang karena adilnya Allah, tetap kita pakai yang 7 ini Pak, atau yang 10 itu tetap dipakai. Biar kita nggak capek. Jadi bukan hanya yang 10, yang 3 di atas pakai 7, tapi nanti begitu kita kerja dunia pun tetap pakai yang 10 ini, biar kita nggak capek. Yang saya bilang kemarin. Berumah tangga, niatkan ikhlas, pakai itu loh. Kerja ini, niatkan ikhlas, pakai yakin, pakai prasangka baik. Dalam rumah tangga, pakai ikhlas, pakai yakin, pakai prasangka baik, pakai sabar, pakai syukur, pakai semua itu yang kemari, yang kan bikin jadi nggak capek jadinya. Jadi mulai sekarang kerja itu jangan semata-mata kebutuhan dan keinginan, tapi apa? Karena ingin menjalankan perintah Allah, jadi nggak capek, jadi nilainya ikhlas. Yang saya bilang kemarin, karena kalau kita kerja, rumah tangga, apapun hanya berdasarkan kebutuhan dan keinginan, siap-siap capek. Begitu tidak sesuai dengan keinginan, begitu tidak dapat sesuai kebutuhan, dia capek. Ekspektasi kita kerja dapat gaji 10 juta sebulan, ekspektasinya maunya, ternyata faktanya cuma dapat 3 juta, jadi capek. Karena kerja hanya sebatas memenuhi keinginan dan kebutuhan. Kita rumah tangga, pengennya apa? Sekedar supaya punya istri, supaya punya anak. Itu capek, lihat. Begitu tidak sesuai dengan ekspektasi kita membayangkan rumah tangga itu indah, begitu nikah yang ada bukan indah, di luar bayangan, capek. Tapi kalau karena perintah Allah beda. Itu kan dunianya asik, tapi ekspektasi kan pasti dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kembangkan nanti pada pertemuan berikut. Jadi kerja langit ada berapa? 10. Apa tadi? 3 yang nampak, yang ada fisiknya, apa? Doa, ibadah, taat. Ada yang nggak nampak, betul di dalam 7. Apa? Kita ulang. Ikhlas, yakin, prasangka baik, sabar, tawakal, syukur, puncaknya mahabbah, cinta. Dan demikian insyaallah baru nanti kita akan terasa hidupnya ringan sekali. Baru power of ruhaninya muncul. Lihat. Justru Pak, makin tua kita makin jago. Bukan sebaliknya, kalau fisik makin tua makin lemah. Kalau ruhani makin tua karena diolah terus makin sakti. Nah, kalau kita lihat orang-orang dalam kungfu itu kan makin tua kan makin sakti Pak. Karena pakai apa? Pakai tenaga dalam. Pakai sinkang, pakai luekam istilah. Makin sakti. Kuat sekali gitu jatuh semua. Itu sebenarnya tidak salah kalau dibalikkan kepada kekuatan ruhani. Fisik kita makin lemah, makin tua. Ibu-ibu makin tua makin peot, Bu. Makin peot. Makin lemah. Kalau ibu mengandalkan kekuatan fisik, suami makin lari. Karena ibu makin tua, kita makin peot. Tapi kalau ibu pakai kecantikan rohani, makin tua, bikin suami makin kelopak-kelopak, ibu makin tua. Karena kekuatan rohani. Makanya ujung dari apa tuh? Ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Habis itu apa? Wa ja'ala bainakum mawaddah rahmah. Ini banyak fisik, tapi ujungnya warahmah itu yang kasih sayang, itu yang kekuatan rohani. Ibu ya, jangan andalkan fisik. Makin tua makin jelek, makin peot.
Tapi kalau rohaninya makin cemerlang, insya. Jadi kalau suami silahkan bang, abang nggak akan dapat istri sebaik aku. Woi kayak gitu bukan apa-apa, kita kasih tantang. Kalau berani. Saya kira kan sudah berempat itu kita kembali. Malamin dan doa untuk majelis, bahkan kita sudah ada minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nanti penggunaan 10 ini di dalam kehidupan tadi, ya, dalam kerja-kerja yang kita bahas tadi, soalnya kita bahas pada bulan depan. Ya, subhanallah kita sudah minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.